murid agar mereka tidak hanya mengembangkannya dirinya di sekolah saja, tapi kita juga membantu siswa bisa mengembangkan potensinya di luar sekolah. Makanya kita berikanlah wadah ini untuk pelaksanaan kegiatan dari modal budaya melalui kegiatan eskul. Selanjutnya modal finansial. Nah, untuk finansial kita sama tahu ya Pak ya Bu. Jadi untuk modal finansial pasti tidak terlepas dari dana. Nah, untuk dana, karena dulu kita ada komite, sekarang tidak ada. Jadi kita ada dua sumber dana. Yang pertama dana BKK, selanjutnya dana BOS. Tujuannya adalah untuk membantu pembiayaan yang diperlukan oleh sekolah, baik itu berupa kegiatan, pengadaan barang dan lainnya. Maka sumber dana ini dikategorikan modal finansial. Nah, itu kita alhamdulillah ada. Selanjutnya modal lingkungan atau alam. Nah, untuk modal lingkungan alam, sesuai kata Bapak Samsul tadi, saya teringat dulu Pak ya, sempat ya SMA 2 ini menumpang ke SMA 1 pemakaian gedung untuk belajar. Tetapi setelah beliau berjuang untuk bisa ya mengadakan gedung sendiri untuk SMA 2 ini, yang mana dulu SKB-nya menjadi SMA 2, itu luar biasa sekali. Historinya yang sangat panjang dan lumayan juga dulu ya Pak ya, terjadinya permasalahan. Nah, dan alhamdulillah untuk lingkungan sekolah SMA 2 ini lingkungan yang masih sangat alami, sangat asri. Untuk proses belajar lebih nyaman, lebih jauh dari kebisingan, dan udaranya sangat bersih. Sehingga di saat ada yang bertamu datang atau guru-guru yang berkunjung, dia sangat senang di SMA 2 ini, bisa banyak view foto. Itu salah satu modal ya Pak, modal lingkungan yang luar biasa. Apalagi kita sudah membuat ikon SMA 2 Lubuk CKP. Nah, itu akan merupakan semacam promosi terhadap modal lingkungan yang kita miliki. Selanjutnya, kita jauh dari kebisingan, banyak tanaman sekolah di sekitar kita, penghijauannya bagus, sehingga kita tidak terasa terlalu panas atau gersang. Nah, pemanfaatannya adalah untuk menciptakan suasana yang belajar, yang nyaman dan kondusif. Selanjutnya untuk sumber belajar bagi murid seperti pembelajaran IPA dan juga mata pelajaran lainnya. Ya, karena di sini sangat banyak lahan-lahan yang bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran sehingga bisa dimanfaatkan. Malah kita ada beberapa guru termasuk Ibu Dince juga luar biasa sekali memanfaatkan modal lingkungan untuk pembelajaran matematika yang sebelumnya belum terpikirkan ke sana, sekarang sudah. Itu luar biasa. Begitu juga dengan Pak Alfi, pembelajaran biografi. Dia bisa memanfaatkan modal lingkungan ya yang ada di SMA 2. Bagaimana letaknya terlalu tinggi, berarti secara geografis berarti kita memang sudah berada di modal lingkungan. Jadi itu mungkin dari saya, dan dilanjutkan oleh kepada Pak Alfi untuk modal berikutnya. Kepada Pak Alfi dipersilakan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke modal berikutnya, yaitunya modal yang dimiliki oleh SMA 2. Dari ke-7 modal kita sampai ke modal yang ke-6, yaitunya modal sosial. Di mana modal sosial ini, aset yang telah dimiliki oleh SMA 2 ini adalah adanya organisasi OSIS, di mana seluruh siswa tergabung dalam OSIS tersebut, dan sebagian yang menginginkan bergabung menjadi pengurus OSIS. Secara keseluruhan mereka adalah OSIS, karena di lambang bajunya itu sudah pasti OSIS. Berikutnya ada pramuka. Nah, di kegiatan sosial ini pramuka juga berperan penting, dan salah satu ujung tombak juga kegiatan di SMA 2 ini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pramuka ini. Nah, seperti berkemah ya, berkemah di sekolah, kegiatan-kegiatan alam itu banyak dilakukan oleh kegiatan pramuka ini. Selanjutnya UKS. Nah, jadi yang bisa sosial di sini ada modal sosial yang ada di SMA 2 ada UKS. UKS berganding dengan PMR juga. Dimanfaatkan aset ini yang dimiliki oleh sekolah adalah untuk memberikan keterampilan berelasi dan kepemimpinan kepada murid. Nah, jadi semuanya adalah tujuannya adalah saling berkolaborasi antar murid, menjaga hubungan sosial mereka dan menjadikan murid ini sebagai pemimpin di masa depan. Ini yang telah dimiliki oleh SMA 2. Berikutnya adalah modal politik. Ini adalah modal aset terakhir yang dimiliki oleh SMA 2, khususnya adalah kebijakan oleh kepala sekolah. Dalam membuat kebijakan-kebijakan ini, kepala sekolah telah
menerapkan dia sebagai modal politik seperti bekerja sama dengan kepolisian. Sekarang siswa di SMA 2 yang ingin membuat SIM tidak perlu ke apalagi ke tempat pembuatan SIM lagi ya Bu ya, karena di SMA 2 sudah datang kepolisian tersebut untuk membuat SIM kepada siswa SMA-nya. Itu berkat dari modal politik yang dimiliki oleh kepala sekolah. Berikutnya juga ada pembuatan KTP. Nah, jadi mungkin anak-anak yang sudah berusia untuk membuat KTP, jadi dinas pencatatan sipil dia datang juga bekerja sama dengan sekolah untuk membuat KTP siswanya, KTP digitalnya direkam di sekolah. Nah, jadi sudah banyak kemudahan-kemudahan dari modal politik ini. Berikutnya ada juga bekerja sama dengan dinas pemadam kebakaran, kesehatan, ada juga dengan BPBD seperti kegiatan yang telah dilakukan beberapa hari yang lalu tentang tanggap bencana. Jadi sudah dilakukan juga sehingga menjadi bekal juga untuk tanggap bencana karena kita adalah daerah yang tanggap bencana. Jadi itu yang telah dilakukan modal politik oleh kepala sekolah kita. Semoga kedepannya modal politik ini akan kita jalin lagi kerjasama dengan berbagai pihak yang bisa menunjang SMA 2 ini. Ya Pak ya. Nah, dengan instansi-instansi lain, dengan tim-tim yang lain, sehingga apa? Sehingga SMA 2 ini semakin maju ke depannya. Dan pemanfaatan aset yang dimiliki ini untuk mendukung visi dan misi sekolah, yang mana visinya sekarang adalah berpihak kepada murid. Jadi tujuan utamanya adalah agar murid ini sukses di kemudian harinya, sukses dan bahagia. Demikianlah pemaparan aset ini yang kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menjelaskan tentang pemanfaatan aset yang ada di SMA 2 Lubis KP. Selanjutnya kami mengharapkan apakah itu masukan ataupun saran tentang pemanfaatan aset yang lebih baik lagi di sekolah kita. Bisa saja mungkin program-program yang Bapak dan Ibu punya idenya, tapi dia mendukung dengan aset yang kita miliki. Nah, jadi ini tentu bisa nanti kita lanjutkan ke program yang bisa mewujudkan kepemimpinan pada murid. Silakan boleh dari Bapak Ketua Komite, dari tokoh masyarakat, ataupun dari siswa sendiri. Karena pada prinsipnya kepemimpinan murid itu harusnya memang ide-ide itu lahir dari siswa. Siswa punya ide-ide, saya maunya sekolahnya seperti ini, programnya seperti ini. Silakan kepada hadirin untuk memberikan tanggapannya. Ada Pak?